Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Kepada para peserta, saya ucapkan selamat datang di kajian Berlian Channel bertajuk Menggerakkan Zakat untuk Pemberdayaan Umat bersama Berlian Foundation. Izinkan saya, Riki Suwardi, selama 120 menit ke depan untuk menemani teman-teman semua dalam mengikuti rangkaian demi rangkaian acara pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama buka majelis ini dan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada Ustadz. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya sudah diluangkan untuk hadir. Dan untuk membuka agenda kita pagi hari ini, mari kita sama-sama dengarkan tilawah terlebih dahulu, yang insya Allah akan dibacakan, dilantunkan oleh Akhi Muhammad Al-Amin dengan sari tilawah Akh Hanif Jundana. Kepada keduanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimis salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baik, terima kasih kepada Akhi Muhammad Al-Amin dan juga Hanif Jundana yang sudah menyampaikan tilawahnya. Mudah-mudahan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an kemudian kita mendengarkan, diam dan seksama, mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semua insyaallah. Amin. Baik, hadirin semuanya. Zakat merupakan salah satu pilar rukun dari 5 pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga zakat berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Yogi mengenai peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan mengatakan bahwa pada tahun 2015 lalu zakat sudah menurunkan angka poverty gap kemiskinan dari Rp547.843 menjadi Rp220.000. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana peran dan juga potensi zakat secara faktual saat ini dalam memberdayakan masyarakat
dan juga bagaimana caranya zakat ya dalam menggerakkan pemberdayaan tersebut. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah berada di tengah-tengah kita narasumber yang tentunya kompeten dalam menjelaskan hal tersebut. Sudah hadir di antara kita Ustadz Kardita Kintabuana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya kan? Alhamdulillah. Oke, beliau ini bernama Ustadz Kardita Kintabuana. Beliau menempuh pendidikan S1 di Islamic University of Madinah, kemudian S2 di University of Kebangsaan Malaysia, dan juga doktor di S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga merupakan ketua PWIK di Jawa Barat dan DPS di Rumah Zakat dan juga DPS di Investama Inventura Syariah. Nah, kemudian teman-teman semua, insya Allah kajian pagi hari ini juga bisa diakses melalui Zoom meeting dan juga bisa diakses secara streaming di channel YouTube Brilliance Foundation. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai agenda pematerian atau tausiah mengenai zakat, saya bacakan terlebih dahulu tata tertib pada kali ini. Yang pertama, para peserta selama nanti Ustadz menyampaikan materinya, dimohon untuk mematikan posisi mikrofonnya dalam kondisi mute agar tidak mengganggu saat diskusi online berlangsung. Kemudian juga jika ada pertanyaan, silakan tekan tombol raise hand atau angkat tangan, dan setelah diizinkan nanti oleh moderator, baru peserta boleh mengajukan pertanyaan atau komentar dengan posisi mic-nya di-on-kan ya. Dan kita akan ada dua sesi. Yang pertama sesi materi yang disampaikan oleh Ustadz selama 45 menit dan juga akan dilanjutkan dengan tanya jawab, diambil dari Zoom meeting dan juga diambil dari pertanyaan yang ada di channel YouTube selama 45 menit. Baik, langsung saja, tak berlama lagi saya persilahkan kepada Ustadz Kardita Kintabuana untuk menyampaikan materi mengenai menggerakkan zakat untuk pemberdayaan umat. Falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kabarnya pada pagi ini mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada 10 hari terakhir ya bulan suci Ramadan tahun ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya, kita bisa memaksimalkan ibadah pada hari-hari ini, khususnya hari terakhir ini, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Meskipun dalam suasana pandemik ya saat ini, tapi insya Allah tidak menyurutkan semangat kita untuk terus talabul ilmi ya, belajar, menuntut ilmu ya, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semua setiap saat dan setiap waktu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya zakat merupakan salah satu pilar Islam ya, yang Allah wajibkan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jelas dalam sabda Rasulullah SAW, Bunyal Islamu ala khamsin. Bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 pilar. Syahadatu an la ilaha illallah, wa iqamis salah, wa ita'uz zakah, wa shaumi Ramadan,
wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, jadi termasuk dari pilar yang sangat penting. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwasanya zakat adalah ibadah maliyah istimaiyah, ya, yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis sekali. Dan zakat itu mempunyai dua macam, ya, dua macam manfaat. Yang pertama manfaat praktis, yang kedua manfaat strategis. Manfaat praktisnya yaitu bisa memenuhi ya kebutuhan orang-orang yang memerlukan, ya, diantaranya fakir miskin dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat strategisnya, yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu sebagai pemberdaya ya umat, baik dalam skala individu maupun skala luas, ya, skala negara, ya, komunitas. Skala individu, bagaimana zakat ini bisa memberdayakan mustahik, ya, sehingga posisinya dari mustahik beralih menjadi muzaki. Sedangkan untuk skala yang lebih luas, itu skala negara bisa mengentaskan kemiskinan dan sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya ya zakat ini ya di dalam Islam, sehingga ulama mengatakan ma'lumun minad dini bidarurah. Sesuatu yang sudah melekat otomatis dalam pribadi seorang muslim gitu. Artinya ketika seorang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka secara otomatis sudah melekat pada dirinya kewajiban untuk berzakat. Bahkan kewajiban zakat tidak kalah pentingnya ya dengan kewajiban sholat. Sehingga tidak heran kalau salah seorang khalifah ya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Demi Allah, sungguh di sini Pak pakai kata lamu taukid dan diakhiri dengan nun taukid ya, yang menunjukkan ini bukan perkara sepele begitu ya, bukan perkara ringan. La uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Aku akan memerangi mereka yang membedakan antara salat dan zakat. Artinya zakat setara dengan salat begitu. Tidak ada perbedaannya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, penyebutan ya salat dengan zakat itu disebutkan oleh Allah sebanyak 27 kali ya, dalam berbagai tempatnya. Dan istilah zakat sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim itu kurang lebih, walaupun di sini ada berbagai pendapat ya, kalau menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu sekitar 82 kali diulang zakat dengan berbagai macam derivasinya, bentukan katanya. Kadang-kadang menggunakan istilah sedekah, kadang-kadang menggunakan istilah infak, kadang-kadang menggunakan istilah hak, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana pentingnya zakat, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, ya, begitu pentingnya zakat ini tadi sudah disetarakan dengan sholat dan disebut berulang kali ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau dalam hadis Rasulullah banyak sekali ya, dan sukar untuk menghitungnya. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara tentang pemberdayaan ya, karena kita kan bicara tentang zakat ya, menggerakkan zakat untuk pemberdayaan umat begitu. Yang pertama kita bicara tentang zakat terlebih dahulu. Kata zakat ini menurut bahasa itu sekurangnya memiliki 4 makna ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai mu'jam, diantaranya Majma' Lughah Al-Arabiyyah ya, Al-Mu'jam Al-Wasit. Yang pertama maknanya adalah al-barakatu ya, keberkahan. Artinya setiap orang yang mengeluarkan zakat, insya Allah
akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Mana qasad shadaqatun min malin." Bahwasanya sedekah atau zakat itu tidak akan pernah mengurangi harta seseorang. Imam Nawawi menjelaskan ya dalam Syarah Muslim bahwasanya yang dimaksud tidak mengurangi di sini adalah Allah menambah keberkahan ya di dalamnya, dan Allah juga menghindarkan orang yang berzakat, ya, menghindarkan harta orang yang berzakat dari berbagai macam musibah sehingga menghilangkan harta orang tersebut. Nah, jadi itu makna yang pertama. Jadi jangan khawatir ketika kita berzakat, insya Allah harta kita makin berkah, ya, makin bertambah. Karena salah satu pengertian al-barakah sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu ziyadatul khair, gitu ya. Itu bertambahnya kebaikan. Salah satunya yaitu materi kita juga bertambah. Yang kedua, makna zakat adalah an-nama, yaitu pertumbuhan, berkembang. Ya, sehingga orang-orang yang rajin berzakat, insya Allah hartanya makin berkembang, ya, makin bertumbuh. Jadi jangan khawatir dengan orang-orang yang rajin berzakat. Bahkan kalau kita lihat di dalam sebuah hadis Muslim juga, ya, ketika Rasul bersabda, "Yabna Adam, malaka, ya, malaka min malin illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita." Gitu ya, kurang lebih atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi wahai anak Adam, hartamu itu, ya, tidak lain adalah salah satunya mata tasaddaqta, apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu zakatkan. Artinya antara sedekah, antara zakat dengan harta kita, antara rezeki kita itu berbanding lurus. Artinya makin banyak bersedekah, insya Allah makin banyak harta yang kita miliki. Nah, gitu ya. Jadi itu jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ketiga, makna zakat adalah toharoh, kesucian, suci. Karena zakat ini tadi sebagaimana yang saya sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dalam surat At-Taubah ayat 103, tutahhiruhum wa tuzakihim biha, yaitu membersihkan, ya, membersihkan apa? Harta yang kita miliki. Karena dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Karena di dalam harta mereka itu ada hak bagi orang yang membutuhkan, bagi orang yang meminta-minta, bagi fuqara wal masakin. Jadi dalam harta kita, saudara-saudaraku yang dalam hati Allah, ada hak orang lain, ya. Dan itu yang harus kita keluarkan. Dan bukan berarti ketika ada orang yang menerima zakat, dia lebih rendah dari kita sebagai seorang muzaki. Tidak. Karena memang itu harta dia, gitu ya, bukan harta kita. Dan kita berikan kepada orang yang memiliki harta tersebut, hak mereka, gitu. Makanya orang yang orang yang mendapatkan mustahik juga tidak perlu merasa rendah hati atau rendah diri, maaf, ya, dengan saat misalnya mereka menjadi mustahik, ya. Apalagi mustahik ini betul-betul karena kebutuhan yang mendesak, ya, bukan karena kemalasan, ya, bukan karena hal-hal yang negatif tentu saja. Nah, jadi tutahhiruhum, ya, wa tuzakihim biha. Di samping harta kita bersih, samping juga mensucikan jiwa kita, ya, pribadi kita. Karena dalam jiwa kita itu ada penyakit-penyakit, ya. Penyakit misalnya penyakit rakus, penyakit tamak, ya. Ada kalau mustahik mungkin penyakit dengki, gitu kan. Dengki karena melihat atau iri karena melihat saudara yang lain yang memiliki kelebihan itu mungkin tidak berbagi dengan dia, ya, dia iri. Jadi membersihkan, ya, penyakit-penyakit hati tadi. Nah, itu. Yang keempat, makna zakat juga artinya adalah as-shalah. Yaitu shalah itu ada artinya beres, baik, begitu ya. Soleh, ya. Artinya dengan zakat ini insya Allah Allah akan membereskan seluruh masalah kita. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, ya, dalam sebuah riwayat, man adda zakata malihi zahaba anhu syarruhu. Ya. Jadi barang siapa yang rajin mengeluarkan zakat hartanya, maka Allah akan
hilangkan keburukan darinya, akan membereskan. Maksudnya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya punya permasalahan di dalam keluarga, ya, bagi yang mereka saat sudah berkeluarga pasti ada masalah. Nah, kenapa? Mungkin salah satunya dalam harta kita itu ada hak orang lain yang belum kita keluarkan. Kita belum berzakat begitu. Makanya banyak saja masalah yang kita hadapi. Tapi ketika kita sudah menunaikan zakat ini, insya Allah Allah akan membereskannya. Ya, masalah yang terjadi, problematika yang kita hadapi, insya Allah Allah akan selesaikan. Ya, jadi begitu besar ataupun makna zakat ini ya, sehingga kalau secara istilah zakat ini adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Sedikit saya ingin menjelaskan sahabat semua. Jadi tidak semua harta ya yang harus kita keluarkan, yang Allah rizkikan kepada kita harus kita tunaikan. Tapi hanya sebagian saja, yaitu bagian harta dengan persyaratan tertentu. Apa persyaratannya? Yang pertama, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yang pertama hartanya halal, ya, diperoleh dari sumber yang halal. Jadi karena Allah tidak akan menerima harta-harta yang diperoleh atau harta yang diperoleh dari harta yang haram, ya, yang diperoleh dari cara yang tidak dibenarkan untuk disedekahkan. Sehingga Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadis Imam Muslim juga, innallaha la yaqbalu shadaqatan an ghululin. Sungguhnya Allah tidak akan menerima zakat atau sedekah dari praktek-praktek yang diharamkan gitu ya, seperti korupsi. Jadi jangan merasa kalau kita sudah mengambil hak orang lain ya, sudah korupsi sekian miliar gitu ya. Lalu kemudian untuk menutupi dosa-dosa kita, kesalahan kita, sudahlah kita sedekahkan, kita zakatkan, atau sebagian kita pergi untuk umroh, haji gitu ya, biar kita dapat, tidak, malah sebaliknya ya, kata Rasulullah, kita akan berdosa gitu ya, kita akan berdosa ketika melakukan hal seperti itu, dan Allah tidak akan pernah menerima ibadah zakat atau ibadah sedekah yang kita lakukan. Nah, jadi itu ya, sebagian harta. Yang pertama hartanya halal, yang kedua yaitu hartanya milku tam, artinya kepemilikan sempurna. Memang ini harta kita, bukan harta orang lain ya. Artinya kalau harta orang lain atau pinjaman dari orang lain itu tidak perlu dizakatkan. Tapi harta yang kita miliki atau kita ngambil dari orang lain tidak perlu dizakatkan. Tapi harta yang kita miliki secara sah, maka itulah harta yang wajib kita keluarkan zakatnya. Yang ketiga yaitu nama itu berkembang. Jadi asetnya tumbuh gitu. Jadi bukan aset yang tetap begitu ya, bertumbuh. Seperti misalnya kalau kita punya tabungan, ya, baik itu dalam bentuknya saving ataupun deposito, maka itu harta yang berkembang. Ya. Atau kita punya emas misalnya yang kita simpan. Karena kan kita tahu ya, harga emas itu terus naik. Sekarang berapa? Katanya 900-an. Dulu padahal baru beberapa bulan yang lalu ya, itu ataupun beberapa tahun yang lalu harganya masih 500.000. Sekarang udah 900. Ini menunjukkan bahwasanya memang berkembang. Atau misalnya seorang yang punya usaha ya, perdagangan, perusahaan dan lain sebagainya. Sama, itu juga harta yang berkembang. Jadi harus wajib dikeluarkan. Adapun harta yang aset tetap, yang tidak berkembang, ya tidak bertumbuh, seperti misalnya rumah yang kita miliki, yang untuk kita huni, maka itu tidak termasuk dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Atau kita punya kendaraan yang kita pakai sehari-hari, gitu ya, untuk bekerja, untuk kuliah misalnya, dan lain sebagainya, itu juga tidak perlu kita keluarkan hartanya, zakatnya, gitu ya. Karena tidak berkembang ya, tidak bertumbuh. Tapi kalau misalnya kita punya rumahnya 10 ya, dan kita punya niat, nah sini perhatikan, niat untuk berdagang, berinvestasi, maka kata dalam sebuah hadis dari Samurah bin Jundub ya, Abu Daud, untuk apa? Yang kita punya niat nu'idu lil bai' gitu ya, yang kita persiapkan, kita niatkan untuk
diperdagangkan, diinvestasikan, maka itu terkena zakat. Demikian juga kalau kita punya kendaraan, ya misalnya 5, sebagian kita rentalkan, atau kita punya rumah, kita sewakan. Nah, itu karena kita punya niat untuk menginvestasikan, ya memperjualbelikannya, maka itu termasuk dari sumber zakat yang harus dikeluarkan. Ya, jadi itu yang ketiga ya. Yang keempat yaitu bulughun nisab, sampai kepada nisabnya. Ya, sampai kepada nisabnya. Artinya nisab sini harta yang sudah wajib dikeluarkan, ya batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Yang setara dengan 85 gram emas, ya 20 dinar gitu ya. 85 gram emas dalam hitungan setahun. Atau misalnya kalau zakat pertanian itu setara dengan nisabnya 520 kg beras atau 653 kg gabah. Ya, seperti itu hitungannya. Itu kalau pertanian. Misalnya juga yang berkaitan dengan zakat profesi yang memang sekarang jadi polemik begitu ya. Sebagian orang apakah ada zakat profesi atau tidak? Walaupun sebagian ulama seperti misalnya Abdurrahman bin Hasan, Syekh Abdurrahman Hasan, Syekh Dr. Yusuf Qardawi, Abdul Wahab Khalaf, ya, kemudian Muhammad Abu Zahra, itu mereka berpendapat ada zakat profesi. Ya. Nah, jadi itu setara dengan 520 kg beras karena ditunaikan setiap kita mendapatkannya. Jadi dikiaskan ya dengan zakat pertanian. Ya, itu bulughul nisab. Yang berikutnya, yang keberapa nih? Yang kelima ya. Yang kelima, ini yang disepakati 5, yang satu diperselisihkan. Yang kelima itu adalah haul. Ya, artinya sudah sampai batas tahun. Ini bagi zakat-zakat tadi ya yang memang memiliki haulnya seperti zakat perdagangan, zakat emas perak, ya, zakat tabungan. Itu hitungannya setahun. Jadi kalau sudah mencapai setahun dan nisabnya 85 gram emas setara ya, maka kita wajib mengeluarkannya gitu. Nah, tapi ada juga yang hitungannya tidak setahun, tapi setiap kita peroleh seperti zakat pertanian, zakat profesi, misalnya nanti atau zakat misalnya rental atau disebut dengan al-mustaghilat ya, zakat mustaghilat itu aset investasi ya, itu dikeluarnya setiap kita memperolehnya. Nah, jadi hitungan setahun. Dan yang diperselisihkan satu yaitu surplus dari kebutuhan hidup kita. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah atau mazhab Al-Hanafiyah. Karena mereka menganggap bahwasanya ketika yas'alunaka anil dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Baqarah itu Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfikuna qulil af gitu ya. Dalam surat Al-Baqarah 219. Mereka bertanya kepadamu apa yang diinfakkan, yang mereka infakkan. Qulil af. Nah, ulama mengatakan af itu surplus ya dari kebutuhan yang mereka miliki. Walaupun jumhur ulama mengatakan ini susah menghitung surplus dari kelebihan karena kebutuhan orang kan berbeda-beda ya, bermacam-macam, tidak sama begitu, susah menetapkannya. Kadang-kadang yang gajinya 20 juta juga kebutuhannya 19 juta. Yang gajinya 5 juta, kebutuhan 4 juta. Yang gajinya 50 juta, kebutuhannya 49 juta. Ya, jadi makin besar pendapatannya, penghasilan, makin besar juga kebutuhannya. Jadi susah mengukurnya begitu. Makanya yang ke-6 ini diperselisihkan oleh para ulama. Baik, itu persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah ya dari harta diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang menerimanya juga punya persyaratan tertentu juga. Dan ini Allah gambarkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin. Kemudian wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada 8 asnaf ya yang merupakan mustahik orang-orang yang berhak untuk menerima
zakat tersebut. Nah, tidak boleh kita berikan zakat ini kepada mereka yang di luar 8 asnaf ini ya. Ulama mengatakan haram hukumnya. Karena memang khusus untuk zakat itu hanya 8 asnaf dan juga hanya dikhususkan untuk orang-orang Islam saja. Karena dalam hadis sahih juga dikatakan ketika Muaz bin Jabal gitu kan ya, pergi ke Yaman, salah satunya yang diperintahkan tuh untuk menyampaikan tentang zakat. Zakat itu tu'khazu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya mereka, maksudnya orang muslim, dan dikembalikan kepada atau diberikan kepada orang-orang miskin, ya orang-orang Islam. Nah, jadi memang perlakuan zakat ini berbeda dengan perlakuan terhadap bentuk-bentuk filantropi yang lain, ya seperti misalnya sedekah, misalnya infak. Nah, apa bedanya? Sedikit saya jelaskan ya. Apa bedanya antara infak dengan sedekah atau dengan zakat? Nah, kalau zakat tadi sudah dijelaskan, hartanya spesifik, kemudian syaratnya spesifik, dan dialokasikan tertentu, waktunya juga tertentu. Sedangkan infak itu lebih luas maknanya daripada zakat. Ya. Kalau infak itu baik yang sunnah maupun yang wajib. Kalau yang wajib disebut infak wajib adalah zakat. Ada nazar, kafarat, itu infak wajib. Tapi infak yang tidak wajib, mustahab, contohnya membantu korban bencana alam, misalnya, ya, dan lain-lain. Jadi infak itu bentuknya materi. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang ketiga, sedekah itu lebih luas lagi maknanya. Baik bentuknya materi maupun non materi. Kalau materi tadi seperti infak dan zakat ya. Kalau yang non materi, contohnya kita berbuat baik, meninggalkan keburukan, itu juga bagian dari sedekah. Sebagaimana hadis Imam Bukhari ya, ketika ada Rasul pernah mengatakan bahwasanya zakat itu kewajiban bagi semua umat Islam. Kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tidak punya harta? Maka apakah jawaban Rasul? Kalau begitu kamu harus bekerja, sehingga setelah cukup engkau mengeluarkan ya zakatmu. Tapi kalau misalnya kami tidak mampu bekerja, gimana? Maka kata Rasulullah, tolonglah orang yang meminta pertolongan. Ya Rasulullah, kalau kami tidak kuasa bagaimana? Maka kata Rasulullah, lakukanlah kebaikan dan tahanlah keburukan. Dan itulah yang disebut dengan sedekah. Atau misalnya kita tersenyum dengan saudara kita ya, tabasumuka fi wajhi akhika sedekah. Kita tersenyum dengan saudara kita itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu lebih luas, baik sifatnya materi maupun non materi. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya, kalau dalam Al-Qur'an itu penyebutan zakat itu bisa kadangkala dengan menggunakan kata zakat ya. Bagaimana contohnya ini dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, di situ Allah mengatakan az-zakah, artinya zakat. Dalam kadangkala Allah menggunakan istilah sedekah. Sebagaimana surat At-Taubah ayat 103 yang tadi saya bacakan. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di sini maknanya bukan sedekah yang tadi yang non materi gitu ya. Atau yang tidak wajib. Kenapa? Karena ada ilatnya ya. Di sini kan ada khuz. Perhatikan, khuz itu kan fi'lul amri. Ambil gitu ya. Jadi artinya memang zakat itu bukan harta apa istilahnya, bukan charity begitu ya, tapi memang harus diambil secara paksa begitu ya. Jikalau memang pemerintah Islam itu memiliki otoritas untuk mengambil zakat ini dari harta-harta orang Islam, jikalau mereka sudah mencapai syarat yang tadi ya. Khudz min amwalihim shadaqatan. Makanya shadaqatan di sini adalah artinya zakat, atau di innama shadaqatu lil fuqara dalam surat Taubah ayat 60 juga artinya zakat, itu bukan
sedekahnya secara umum gitu ya. Nah, sehingga sedekah itu sendiri artinya kan dari kata sod, dal, kof ya. Yang arti kata dasarnya itu adalah sodik gitu ya. Kalau sidku apa artinya? Benar gitu ya. Artinya ketika orang yang bersedekah ya berzakat itu ini menunjukkan kebenaran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita bisa ingin melihat orang yang benar imannya kepada Allah, lihat apakah dia menunaikan zakat atau tidak. Ya, artinya zakat itu yang utama ya, yang wajib, apalagi sedekah gitu. Jadi kalau dia sudah menunaikan zakatnya, yang wajibnya saja dulu gitu ya, maka itu menunjukkan kebenaran. Tapi kalau belum, meskipun sholatnya gitu ya, ibadahnya rajin gitu kan, atau ibadah-ibadah yang lainnya luar biasa, tapi dia tidak berzakat, ya sama saja ya gitu kan. Maka kemudian yang ketiga, maknanya kadang-kadang menggunakan kata hak ya. Bagaimana surat Al-An'am ayat 141. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Berikanlah haknya gitu ya pada waktu panen. Atau kadang-kadang menggunakan infak sebagaimana surat Taubah ayat 34. Wallazina yaknizuna dzahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Perhatikan di sini. Kenapa kata infak di sini artinya zakat? Karena ada fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kabar dengan azab yang pedih. Tidak mungkin kalau itu bukan sebuah kewajiban akan diancam. Kalau itu sunnah nggak mungkin kan ya? Karena kan sunnah itu jikalau ditinggalkan kita tidak berdosa gitu kan ya definisinya. Tapi kalau berdosa berarti itu sesuatu yang wajib. Nah, artinya infak di sini adalah maknanya wajib. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu betapa pentingnya zakat ini ya, sampai kemudian banyak sekali ancaman ya, ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Ya, kalau dalam Al-Qur'an itu dalam surat Al-Taubah ayat 34 35 itu Allah jelaskan walazina yaknizuna dzahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim ya. Allah akan ancamkan dengan siksa yang pedih. Apa ancamannya? Yauma yuhma 'alaiha gitu ya. Allah akan panaskan harta mereka, emas mereka tadi finari jahannam di neraka jahannam fatuqwa biha jibahum. Lalu disetrikakan di dahi mereka, kemudian lambung mereka, punggung mereka, dan Allah mengatakan rasakanlah inilah akibat kalian menimbun ya, menyimpan harta, tidak mau menzakatkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi juga dalam hadis yang lain juga dikatakan nanti ketika orang tidak mau berzakat ya di kuburnya itu didatangi oleh ular yang sangat besar ya, ular jantan yang di atas matanya ada bintik hitam, lalu dia melilit ya, lalu mematuk orang tadi ya, lalu mengatakan inilah harta yang dulu kalian simpan. Jadi begitu berat ya, begitu dahsyatnya orang tidak mau bayar zakat, bahkan kalau ulama mengatakan menghukumkan kalau yang tidak mau bayar zakat karena dia menolak mengingkari kewajiban zakat maka dia sudah murtad. Ya. Tapi kalau dia tidak mau bayar zakat karena malas misalnya, karena enggan, karena takut hartanya berkurang, maka dia dicap sebagai fasik. Ya. Dan seorang pemerintah Islam gitu ya, pemerintah harus mengambil secara paksa harta yang dia miliki begitu, dan dia akan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit ya berkaitan tentang masalah zakat. Jadi karena saya melihat di sini masih banyak orang-orang Islam, orang Muslim itu kalau zakat persepsinya itu zakat fitrah gitu ya. Berarti zakat yang kaitannya dengan aktivitas Ramadan begitu ataupun Idul Fitri. Ya. Itu yang kebanyakan orang. Jadi kalau sudah merasa bayar zakat fitrah sudah hilang kewajiban, sudah istilahnya sudah bebas dari kewajiban yang harus ditunaikan gitu. Padahal zakat fitrah itu hanya sebahagian ya, kecil saja. Karena kan kalau zakat fitrah cuma dibayar berapa? 1 sok. 1 sok itu
kurang lebih sekitar, memang ada bermacam-macam pendapat. Kalau saya mengambil pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, beliau mengatakan kalau mazhab yang 3, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Malik itu setara dengan 2,75 kilogram. Ya. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam mazhab Hanafi itu 3,8 kilogram. Oleh karena itu, nah ini mungkin ya, sedikit saja ini saya lontarkan seperti ini. Jadi kalau kita ingin, karena kan begini, kalau yang wajib membayarnya dengan makanan pokok itu 3 mazhab ya. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu wajib mengeluarkannya dengan bahan makanan, ya, makanan pokok. Tidak boleh dengan nilainya, dengan uang. Tapi kalau mazhab Hanafi atau Abu Hanifah itu boleh dengan nilainya. Cuma nah ini kalau memang kita ingin dengan nilainya, maka sebaiknya kita juga mengikuti takaran ukuran menurut mazhab Hanafi gitu ya, yaitu 1 sok itu setara dengan 3,8 kilogram ya beras. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya bukan zakat fitrah saja, ternyata banyak zakat yang lain, yaitu zakat mal. Dan zakat mal itu kalau kita lihat dalam Al-Quran Sunnah, itu memang yang disebutkan zaman Rasulullah, ya, dari zaman Rasul itu cuma 5. Zakat emas perak, kemudian zakat perdagangan, kemudian zakat apalagi pertanian, ya, kemudian zakat rikaz, gitu ya, dan satu lagi yaitu zakat binatang ternak. Ya, jadi zakat binatang ternak, pertanian, emas perak, perdagangan, dan rikaz. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, yang zaman Rasulullah. Tapi sekarang ini, nah ya, makin luas sumber-sumber zakat, tentu saja makin banyak, sehingga ulama berijtihad. Ya, makanya Imam Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan umat ini akan terus berkembang, akan makin maju jikalau istihad tentang zakat, khususnya yang berkaitan dengan sumber zakat ini terus diintensifkan gitu, sehingga ditemukan lebih banyak lagi sumber-sumber zakat. Ya, apalagi saat ini kan banyak sekali sumber zakat yang dulu tidak ada. Coba saya tanya, misalnya ada nggak dulu zakat saham? Ada ya? Zakat obligasi atau tabungan dulu kan? Atau zakat mustaghilat, aset investasi, atau zakat, tidak ada. Tapi sekarang banyak ya ditemukan gitu, atau zakat profesi. Nah, ini juga merupakan ijtihad ulama ya mutaakhirin. Nah, kalau kita berijtihad, kata beliau berijtihad untuk menemukan sumber-sumber zakat yang baru, maka insya Allah umat ini tidak akan jatuh miskin gitu ya. Artinya, dan juga tentu saja jikalau kesadaran untuk berzakat juga tinggi, maka sebagaimana dulu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, subhanallah, ini luar biasa ceritanya. Beliau itu memerintah cuma 2 tahun saja, dari tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Ya, 99 sampai 100 Hijriah, 2 tahun lebih lah sedikit. Itu beliau memimpin ya, memerintah, tapi karena betul-betul ya menerapkan sistem zakat yang luar biasa yang baik, sampai tidak ditemukan orang-orang yang memerlukan zakat atau tidak ditemukan mustahik gitu ya, sampai beliau berjalan dalam arti mencari informasi ya, sampai ke Afrika, ke Ethiopia sekalipun gitu, tidak ditemukan orang yang mau nerima zakat. Kenapa? Karena orang sudah jadi muzaki semua, sudah taraf hidupnya sudah baik semua, sehingga beliau akhirnya menjadikan harta zakat itu untuk misalnya ada orang yang belum menikah, ya, kemudian dikasih biaya, orang yang membutuhkan rumah, kasih rumah, atau misalnya mu'alaf yang dia itu sebenarnya bukan orang Islam ya, karena mu'alaf itu kan pengertian luas, tapi untuk meluluhkan ataupun meluluhkan hatinya sehingga dia tertarik untuk masuk Islam. Ya. Itu beliau beri. Ya. Saking banyaknya harta zakat
Sehingga konon katanya itu kalau zaman zaman Umar bin Abdul Aziz itu ya sampai pada masa Khalifah Al-Mansur itu negara surplus ya. Dana Baitul Mal itu sebanyak 810 juta dirham yang disimpan sebagai devisa. Ya, subhanallah, luar biasa. Nah, ini ketika kita bisa menerapkan ya perintah Allah yaitu zakat ini dengan sebaik-baiknya, tentu saja dengan pengelolaan yang baik. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum nanti kita bicara tentang pemberdayaan, sudah habis atau masih ada waktunya? Boleh, Ustaz, masih bisa diteruskan. Masih bisa ya? diteruskan, Ustaz. Boleh. Ya. Nah, bagaimana caranya agar zakat ini bisa optimal begitu ya? Tentu saja yang harus kita perhatikan karena zakat ini berkaitan dengan pengelolaan yang baik gitu ya. Yang baik. Memang boleh sah hukumnya jikalau ada seseorang yang mengeluarkan zakat langsung kepada mustahik, boleh. Tidak ada masalah, sah hukumnya. Tapi memang kurang optimal begitu. Sehingga yang lebih baik ya, yang lebih maslahat itu ketika kita menyalurkannya ke lembaga-lembaga zakat ya, misalnya Baznas atau Amlaz ya, dan lain sebagainya. Kalau dulu memang Baitul Mal karena pemerintahan Islam gitu kan, yang punya otoritas untuk mengambil zakat atau mengumpulkan zakat. Nah, dari ketika kita ingin berhasil dalam mengelola ataupun mengoptimalkan zakat ini, maka tadi ya perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Makanya kenapa kemudian ada al-amilina 'alaiha. Dan di tempat lain tidak ada gitu ya. Dalam ibadah-ibadah lain tidak ada. Disebutkan ada amil. Ya, amil sholat misalnya atau amil saum gitu kan, atau amil haji, nggak ada. Dalam arti memang amil ini posisinya sangat strategis sekali. Dan tentu saja ketika amil ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, amanah, ya, terpercaya, profesional, maka insya Allah zakat ini bisa optimal begitu. Nah, dalam zakat agar bisa optimal ada 3 hal kan. Kalau kita lihat juga dalam Undang-Undang 20 atau nomor 23 tahun 2011 ya, yang mengatur tentang masalah perzakatan di Indonesia, kemudian dijelaskan lebih lanjut lagi oleh PP ya, nomor 14 tahun 2014. Itu kaitannya dengan pengelolaan itu kan 3 ya. Yang pertama pengumpulan, ya. Kemudian yang kedua pengelolaan, ya. Yang ketiga pendistribusian. Gitu. Jadi 3 hal ini sangat penting sekali untuk suksesnya atau optimalnya zakat, pelaksanaan zakat. Pertama tentang pengumpulan atau penghimpunan. Maka ini penting sekali ya. Karena kalau misalnya penghimpunannya sedikit, ya tentu saja manfaat yang diberikan juga sedikit, begitu kan? Tapi kalau penghimpunannya bisa optimal, nah maka insya Allah luar biasa. Nah, kendalanya saat ini, tantangannya banyak di kalangan umat Islam yang belum sadar gitu ya, sadar zakat gitu. Yang mau menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat. Ya, kecuali mungkin zakat fitrah saja setiap tahun gitu ya, bulan Ramadan. Tapi zakat malnya ya lupakan begitu. Padahal zakat mal ini lebih strategis ya untuk mengentaskan kemiskinan begitu. Maka perlu ini ya tadi ada amil yang memberikan edukasi ya kepada masyarakat, bagaimana biar masyarakat tertarik, termotivasi untuk menunaikan. Nah, makanya perlu tadi ya sebuah lembaga yang terus mengkampanyekan, ya, yang terus mengajak masyarakat agar mau berzakat. Ya, kalau pribadi misalnya kan susah ya. Kalau pribadi kita sebagai amil, ayo kita zakat, paling kalau dia ustadz cuman ceramah di masjid begitu kan. Tapi kalau orang biasa bagaimana? Susah kan? Tapi kalau dengan adanya lembaga gitu ya, maka dia yang punya
apa istilahnya, yang terus mengajak ya, mengkampanyekan agar orang-orang masyarakat mau berzakat. Nah ya, jadi karena agar penghimpunan ini maksimal begitu. Karena kalau penghimpunan yang maksimal, insya Allah besar sekali manfaatnya. Dan satu lagi yang penting juga, ada kendalanya apa? Karena tadi sebagian dari amil itu, mohon maaf dia, mungkin kemampuan pemahamannya tentang fikih zakat itu terbatas begitu. Sehingga menganggap sumber-sumber zakat itu juga hanya yang ada pada zaman Rasulullah. Sehingga banyak sekali sumber zakat yang saat ini ya berkembang begitu, yang merupakan sumber zakat itu tidak dimanfaatkan, tidak diambil gitu kan. Nah, padahal perlu tadi kata Dr. Yusuf Qaradawi, ketika amil-amil zakat ini orang-orang yang punya kepahaman tentang fikih zakat, sehingga tadi bisa mampu menemukan sumber-sumber zakat atau objek zakat yang baru. Nah, jadi kalau sudah penghimpunan, maka lari ke pengelolaan ya, pencatatan, kemudian penghitungan, kemudian pengalokasikan untuk kemana-kemana gitu kan, pelaporan dan lain sebagainya. Ini juga penting gitu kan, sehingga betul-betul rapih ya, sehingga betul-betul bisa optimal begitu ya. Dan memang tadi dibutuhkan tenaga-tenaga amil yang profesional gitu ya, yang punya kapasitas, integritas yang baik begitu. Nah, saat ini kan kalau ditanya mau bekerja nggak di lembaga zakat, banyak orang kan sebenarnya lebih baik di bank gitu kan ya, karena lebih untung. Padahal di lembaga zakat juga sama untungnya, bahkan ada nilai positif yang lain. Kata Rasulullah pernah disabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, sahih hadisnya, disahihkan oleh Syekh Albani. Al-amilu ala sadaqati bil haqqi, ya, seorang amil yang mengumpulkan zakat atau sedekah bil haqqi, dengan kebenaran, maka apa? Kal ghazi fi sabilillah hatta yarji', seperti orang yang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Subhanallah. Jadi amil itu sama dengan, dianggap sama Allah itu sama dengan apa? Seperti berperang di jalan Allah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia di jalan tuh ketabrak motor, atau ketabrak mobil, dia syahid di jalan Allah. Tapi orang belum mau, artinya masih menganggap memicingkan sebelah mata gitu. Kalau kerja di lembaga zakat, atau kalau di lembaga zakat kan itu mah apa istilahnya, relawan sajalah. Ya, tidak, kalau saat ini ya memang harus betul-betul full, totalitas gitu, profesional. Jadi artinya kalaupun misalnya nanti dia bekerja sebagai amil zakat, juga dihargai sebagaimana layaknya dia bekerja di tempat-tempat lain ya. Karena apa? Keprofesionalannya itu yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya semua orang yang baik, seorang soleh, yang punya kemampuan, yang punya kecerdasan itu mau ikut bergabung, mengembangkan zakat, luar biasa gitu ya. Sehingga apa? Akhirnya kan nanti banyak kali temukan teknologi, seperti misalnya sekarang sistem informasinya masih kurang, teknologinya kurang. Ini juga yang membuat kendala kan ya. Orang mau berzakat kan ingin mudah. Kalau sekarang misalnya orang harus datang ke rumah zakat, harus masuk datang ke kantor cabangnya, langsung setor. Mungkin orang berpikir 100 kali ya, Kang ya. Karena apa? Apalagi dalam masalah pandemik seperti ini. Aduh, gimana ya? Tapi kalau sudah bisa melalui HP, gadget ya, wah saya mau zakat nih, tapi langsung aja lah pakai ini, di rumah saja gitu kan ya. Enak kan gitu kan. Terus misalnya, apalagi kalau misalnya, aduh saya ini butuh hitungan, zakat saya berapa ya? Lalu dikasih kalkulator hitungannya. Luar biasa. Jadi mempermudah orang ya dengan berbagai macam teknologi. Dan itu perlu orang-orang yang cerdas. Nah, ya, makanya kalau misalnya yang kerja di lembaga zakat itu yang orang-orang konvensional, tradisional, tidak pernah maju. Tapi harus mungkin orang-orang yang progresif, ya, yang punya visi, ya, gitu ya. Biasanya kan orang-orang muda ya, anak-anak muda nih. Nah, itu yang sangat dibutuhkan, gitu ya. Nah, jadi itu yang ketiga. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, pendistribusian. Nah, ini juga sangat penting sekali, yang insya Allah ada kaitannya dengan yang mau kita bicarakan sebagai pemberdayaan, begitu kan ya. Karena sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kalau tadi disebutkan ya bahwasanya manfaat strategisnya itu adalah untuk memberdayakan umat. Jadi bukan membantu sekali saja orang yang membutuhkan, tapi bagaimana agar mereka yang diberi zakat ini, dana zakat ini bisa berdaya gitu ya. Bisa berubah statusnya menjadi muzaki, sehingga dia juga bisa memberikan kontribusi untuk berzakat di kemudian hari. Nah, maka ini penting ya, penting sekali untuk memikirkan hal tersebut. Nah, kenapa salah satunya keberhasilan dari zakat pada zaman Umar bin Abdul Aziz? Karena tadi ya pemberdayaan, aspek pemberdayaan ini betul-betul diperhatikan, tidak sekedar hanya membantu fakir miskin saja gitu ya. Makanya kan kata beliau sampai tidak lagi ditemukan orang yang mau menerima zakat. Artinya apa? Semua sudah beralih posisinya menjadi muzaki. Nah, apa itu pemberdayaan? Ya, kalau menurut bahasa, kata berdaya itu berarti tenaga ya. Kalau dalam bahasa Inggris artinya empower ya, empowering. Kalau bahasa Arab artinya tamkin, gitu. Yaitu upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Ini pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap 4 hal. Pertama, akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap permintaan. Tadi sudah saya jelaskan ya, sejarah membuktikan ternyata banyak sekali di zaman sahabat ataupun zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah tentang pemberdayaan ini. Dan memang di sebahagian gitu orang masih mempertanyakan ya, boleh nggak sih zakat produktif? Karena kan tadi ya, kalau zakat konsumtif kan hanya memberikan saja uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi kalau zakat produktif itu bagaimana caranya dana ini bisa memberdayakan orang yang diberi. Nah, itu ya. Itu yang membedakan antara zakat konsumtif dan zakat produktif. Nah, memang ada dalil-dalilnya yang insya Allah akan saya sebutkan di sini. Di antaranya dalam hadis Imam Bukhari, itu Rasulullah SAW pernah bersabda, ya berzakatlah kalian, niscaya, mohon maaf, ambillah dahulu, khudhu, ini riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ya, ketika Rasulullah memberikan uang kepada Umar bin Khattab, yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda, ya, yang artinya begini, khudhu, ya, ambil dulu, fatamawalhu, lalu berdayakan, dan sedekahkan kepada orang lain apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini dan selanjutnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di situ ada kalimat fatamawalhu yang berarti mengembangkan atau mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan. Hal itu sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal yang selain kebutuhan konsumtif. Semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Ada hadis lain, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih. Jadi dari Anas bin Malik katanya ya, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam. Maka Anas berkata, suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu kepada beliau. Maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba atau kambing yang jumlahnya sangat banyak, yang terletak antara 2 gunung dari harta sedekah. Lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya, saya berkata, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan. Nah, dari hadis ini juga, itu dapat disimpulkan bahwasanya ketika itu Rasul memberikan zakat produktif, ya, kambing. Kambing agar apa? Diternakan, ya, agar berkembang, terus berkembang, kemudian dia menjadi muzaki, ya, dia tidak meminta-minta lagi. Nah, ini diantara ya, beberapa dalil yang disebutkan ya berkaitan dengan zakat produktif. Bahkan ini juga yang menjadi apa istilahnya kebiasaan ya di zaman khalifah-khalifah setelah Rasulullah SAW, diantaranya Khalifah Umar bin Khattab.
yaitu beliau selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekedar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa onta, ya, atau yang lainnya untuk mencukupi kehidupan hidupnya dan keluarganya. Sehingga juga para ulama itu menjelaskan, di antaranya Imam Syairozi, Imam Nawawi, ya, dalam Al-Muhazzab dan lain sebagainya, itu berpendapat bahwasanya zakat itu sebaiknya diberikan ya kepada seorang, misalnya dia profesinya sebagai tukang roti, ya berikanlah alat-alat untuk memasaknya, misalnya tukang kayu, berikanlah alat-alatnya, atau misalnya tukang jahit, maka berikanlah alat-alatnya gitu ya. Jadi memberikan alat-alat yang dia butuhkan apa untuk mengembangkan ya kehidupannya di kemudian hari. Nah, jadi intinya sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa zakat produktif ini memang sesuatu yang sudah ada sejak dahulu. Sehingga kalau kita bagi gitu ya, kita golongkan ada 4 bentuk dalam pemanfaatan zakat ini. Yang pertama bersifat konsumtif tradisional, yaitu proses pembagian langsung kepada mustahik. Ya, jadi kalau mustahik butuh, misalnya dia makanan, dikasih makanan, dikasih sembako, gitu kan ya. Butuh baju, dikasih baju, dan lain sebagainya. Jadi sifatnya konsumtif, ini disebut dengan konsumtif tradisional. Yang kedua, bersifat konsumtif kreatif, yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti misalnya dalam bentuk beasiswa. Nah, ya, jadi tidak dikasih uangnya, tapi beasiswa, ya, beasiswa. Sedikit tadi saya lupa ya, kalau ketika kita bicara tentang masalah mereka yang berhak atau mustahik yang berhak menerima zakat, itu kan di yang 4 pertama, fuqara, masakin, kemudian amilin, kemudian mu'alafah, ya, orang yang mu'alafatu qulubuhum, itu menggunakan kata li ya. Tapi yang setelahnya, 4 setelahnya menggunakan kata fi. Sebenarnya ada perbedaan, kata Dr. Yusuf Qaradawi. Kalau menggunakan li itu li tamlik. Tamlik itu punya, kepunyaan. Artinya apa? Ketika kita berikan dana zakat ini ke fakir miskin, itu sudah dimiliki dia. Terserah dia mau berikan apa, mau pergunakan apa, boleh. Atau kepada amil, atau kepada mu'alaf. Tapi beda kalau fi, seperti fir riqab, wal gharimin, ya, wabni sabil, atau fisabilillah. Nah, kalau fi itu li dzarf, artinya apa? Artinya bisa jadi bukan diberikan, bukan jadi kepemilikan dia. Contohnya begini, kalau ada orang yang jadi budak, harta zakat diberikan kepada siapa? Langsung kepada tuannya, bukan kepada dia. Atau misalnya ada orang berhutang, gharimin, tidak diberikan kepada dia, tapi diberikan langsung kepada si tadi orang yang memberikan hutangnya gitu ya. Nah, jadi dilunasi hutangnya gitu. Atau misalnya Ibnu Sabil, seperti misalnya pelajar, diberikan beasiswanya langsung ke universitas atau kemana. Atau misalnya Ibnu Sabil kalau dia butuh ongkos pulang, dibelikan tiketnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaan fi dan li. Nah, di sini disebutkan misalnya ya, konsumtif kreatif itu diberikan dalam bentuk beasiswa misalnya. Nah, yang ketiga bersifat produktif tradisional. Itu pendistribusian zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan bank sud, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak misalnya, ya, ternak kambing, atau misalnya alat bajak, alat pertukangan, mesin jahit. Nah, ini sebutnya produktif tradisional. Kalau dalam bahasa sekarang sistem in kind gitu ya. Kalau yang nah, berikutnya ada yang keempat itu bersifat produktif kreatif, yaitu pendistribusian zakat secara produktif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, ya, seperti membangun sekolah, sarana, kesehatan, ibadah, ya, atau membantu pengembangan usaha bagi para pedagang atau pengusaha kecil. Nah, ini yang disebut dengan produktif kreatif. Artinya apa? Ya, dalam hal ini agar tadi ya, untuk bisa memberdayakan umat ini, maka tentu saja tadi tidak sekedar konsumtif yang diberikan, tapi juga produktif, bahkan produktif kreatif gitu kan ya. Yang sehingga
mereka mustahik zakat ini menjadi berdaya dan berubah statusnya menjadi muzaki. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh menginvestasikan dana zakat atas nama mustahik. Misalnya dia memang tidak punya kemampuan untuk mengelola dana zakat atau mengelola misalnya bukan sebagai entrepreneur gitu ya, tidak punya jiwa pengusaha, maka boleh misalnya Amil sebagai wakil dari mustahik ini menginvestasikan gitu ya harta zakat dalam proyek-proyek investasi, tapi atas nama kepemilikannya atas nama mustahik tersebut. Jadi kalau untung berarti untung ini harus diberikan kepada mereka. Nah, itu yang disebut dengan dalam istilah sekarang itu surplus zakat budget begitu ya. Karena kan ada 3 surplus zakat budget, in kind, sistem yang ketiga adalah revolving fund zakat ya. Nah, kalau revolving fund zakat itu seperti tadi memberi bantuan dana bergulir ya, pinjaman dan lain sebagainya. Jadi itu kurang lebih sementara ini ya, Kang ya. Nanti kita kembangkan dalam pertanyaan mungkin dan tanya jawab tentang masalah zakat, bagaimana pentingnya zakat ini dan begitu strategisnya ya posisi zakat bagi pemberdayaan umat. Oleh karena itu ya kita sebagai orang-orang yang punya perhatian ya, kepedulian, maka tentu saja harus terus ya mengupayakan agar zakat ini berkembang ya, umat ini produktif, umat ini menjadi berdaya. Dan satu terakhir saya ingin menyampaikan ya sedih juga gitu, karena kan kalau sekarang ini potensi zakat di Indonesia itu sekitar, kalau kata Ketua Baznas ya Profesor Dr. Bambang Sudibyo, itu kurang lebih 340 triliun. Sekarang ya. Kalau tahun 2017 217 triliun ya. Sekarang ada info terbaru dari informasi disampaikan oleh Baznas itu 340 triliun. Bayangkan, tapi yang baru terkumpul melalui lembaga zakat itu tidak lebih dari 1%-nya, bayangin. Ya. Gitu ya. Artinya apa? Sangat miris sekali kita melihat. Jadi begitu banyak sebenarnya potensinya, tapi banyak orang yang belum sadar bayar zakat. Nah, gitu ya. Belum sadar orang bayar zakat. Jadi kalau misalnya kesadaran ini terus ditingkatkan, gitu kan ya, kita semua mengajak semua orang, keluarga kita secara khusus gitu ya, untuk berzakat, maka insya Allah tidak ada tadi ya, tidak ada kemiskinan lah gitu ya. Insya Allah Allah akan mendatangkan keberkahan, Allah akan memberikan istilahnya kesejahteraan kepada masyarakatnya. Jadi itu ya, itu sedikit informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Kardita. Alhamdulillah cukup komprehensif teman-teman ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai zakat secara umum dan juga bagaimana zakat ini menjadi motor penggerak pemberdayaan sehingga menjadikan mustahik yang menerima zakat ini bisa menjadi muzaki ya. Menurunkan angka kemiskinan juga meningkatkan angka kesejahteraan. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada sesi pertanyaan tanya jawab. Silahkan karena sudah ada pertanyaan dari YouTube, tapi sebelum ke sana saya pengen tanya dulu di sini ada yang ingin bertanya mungkin dari teman-teman yang di Zoom. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya dulu. Ada yang mau bertanya dari teman-teman Zoom? Oke, sepertinya belum ya. Oke, silakan nanti kalau misalnya dari teman-teman yang ada di Zoom, kalau mau bertanya silakan langsung saja tulis di chat ya. Nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Oke, sementara sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya dari Zoom, kita beralih dulu ke pertanyaan yang ada di YouTube ya. Di komentar YouTube kita coba. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama saya bacakan dari Kak Ali Andriana. Nah, ini mengenai zakat mal, Ustaz. Kalau zakat mal itu dalam mengeluarkan zakatnya apakah seperti infak yang artinya mungkin kita bisa kapan saja atau memang seperti zakat fitrah gitu ya kan, dia juga dari harta, dari mal kita gitu. Yang itu dikeluarkan ketika ada ketika masuk di Ramadan di 10 hari atau di 10 hari di akhir Ramadan juga gitu. Nah, itu
apakah memang seperti infak zakat mal ini atau seperti zakat fitrah yang ada waktu khusus dalam mengeluarkannya dan juga dalam penerimanya 8 mustahik yang tadi. Itu seperti apa, Ustaz? Mohon penjelasan. Baik. Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah saya sampaikan karena tidak semua harta ya yang dikeluarkan zakatnya, hanya tertentu, dan syarat-syarat itu adalah sudah sampai haul dan sampai nisab. Jadi memang perlakuannya tidak sama dengan infak. Mungkin ada kemiripan dengan zakat fitrah yang dikeluarkan setiap tahun begitu. Walaupun memang zakat mal ini kan ada bermacam-macam. Nah, yang umumnya biasanya zakat mal ini memang dikeluarkan setelah mencapai haul 1 tahun. Maksudnya 1 tahun hijriah. Contoh misalnya ada harta kita yang tersimpan di bank ya, tabungan misalnya sebesar 100 juta. 100 juta. Nah, jikalau sudah sampai setahun, ya, sampai setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau sekarang misalnya nabungnya Ramadan, jadi berarti Ramadan tahun depan. Itu harus dikeluarkan zakatnya. Jikalau tetap nisabnya di atas 85 gram emas. 100 juta sudah sampai belum? Nah, sudah sampai ya. Karena kan 85 gram emas, sekarang berapa tuh? Kalau misalnya saja 1 gram emasnya 100.000 misalnya, 100.000 maaf, 100.000, 1 juta itu kan 85 juta ya. Kalau misalnya ya, kalau waktu dulu masih 500.000 masih 42 juta 500.000 dulu. Kalau sekarang mungkin sekitar 80 juta lah ya. 80 juta itu batasnya. Karena hitungannya 1 gram emas itu 900.000. 900 ke 85 berapa, Kang? Ya, sekitar segitulah ya. 900.000 kali 85 gram berapa? Berapa? Nah, ya. Nah, sudah masuk gitu. Ya, jadi kurang lebih segitulah, 85 ya, kurang dari 85 lah. 85 juta ya, kurang dari situ kali 900. 76 juta 500.000. Jadi kalau hartanya sudah mencapai segitu, 76 juta 500.000 berarti wajib. Karena ini 100 juta berarti wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya contohnya itu ya. Tadi yang pertanyaan dari siapa tadi? Kang siapa? Kak Ali Adriana. Berarti sebetulnya kalau misalnya sudah masuk nisab, sudah setahun berarti sudah memang seharusnya dikeluarkan saja. Iya, dikeluarkan wajib. Begitu. Tapi gimana misalnya gini? Kalau misalnya saya sekarang nabung 100 juta, tapi tengah jalan dipakai-pakai gitu banyak kebutuhan. Ramadan tahun depan tinggal 50 juta. Wajib tidak? Tidak wajib, ya, karena belum capai nisabnya. Nisabnya berapa? Tadi kan 76 juta 500.000. Nah, seperti itu. Tapi memang zakat mal ini bukan terpisah ya. Jadi kalau kita punya deposito, punya tabungan, punya simpanan emas, tapi sedikit-sedikit gitu. Tidak mencapai nisabnya, maka kata para ulama dicampur. Jadi jangan karena saya sedikit-sedikit, saham punya sedikit, obligasi sedikit, deposito sedikit, emas sedikit, padahal sudah sampai 85 gram tuh nilainya tuh. Tapi karena masih sedikit-sedikit, karena tidak disatukan, saya nggak bayar zakat, nah salah itu. Harus disatukan seluruh hartanya. Ya. Disatukan, lalu dijumlahkan. Apakah sudah sampai nilainya 85? Tidak. Kalau sudah sampai 85 gram nilainya setara dengan 5, maka wajib dikeluarkan zakat. Itu Kang ya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jadi sudah capai nisab, sudah haul setahun, dan juga memang setelah ditotalkan semua hartanya ternyata sudah sampai pada syaratnya, pada kriterianya, maka sudah harus langsung dikeluarkan. Baik, berikutnya kita masuk pada pertanyaan yang kedua dari Muhimah Sidik. Ustadz, bagaimana dengan lembaga zakat yang ada di Indonesia sekarang ini? Apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengurus amil gitu ya? Karena sepertinya kasus yang kemudian sampai ke bawah masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan tapi belum mendapatkan haknya, seperti itu. Menurut Ustadz bagaimana, Ustadz? Ya, baik, terima kasih.
Maka tadi perlu ada sistem informasi yang integrasi gitu ya, terintegrasi. Maksudnya begini, memang mungkin ini lagi dalam proses ya perkembangan ke depan, karena lembaga-lembaga zakat yang ada sekarang ini juga lagi mencoba untuk mengembangkan diri dan mengadakan apa istilahnya sinergi gitu ya. Karena kan begini, ada kalanya dana yang dikumpulkan itu memang terbatas, tidak banyak, sehingga hanya menjangkau tidak semua lapisan. Sebagaimana saya sampaikan tadi kan, cuma 1%, bayangin saja. Jadi cuma sekitar 3 triliunan lah ya, atau 4 triliunan aja yang terkumpul dari 340 triliun, bayangin. Nah, dana juga terbatas seperti itu. Jadi memang mungkin tidak sampai terjangkau kepada lapisan-lapisan yang kebetulan tidak dokumentasi atau tidak terjangkau gitu oleh lembaga zakat tersebut. Ya, sehingga apa? Ya akhirnya tidak sampai begitu. Maka di sini perlu juga jika misalnya ada seseorang yang gini, kebetulan dia berzakat di suatu daerah, maka dia juga perlu melaporkan kepada lembaga zakat tersebut. Ini di daerah saya ada mustahik yang begini gitu. Dan dia butuh. Nah, itu bisa juga disampaikan. Dan sebagian lembaga zakat ya itu termasuk yang mengambil ataupun ini aspirasi seperti itu. Artinya dia akan mencoba tadi menyalurkannya di daerah tersebut. Seperti itu. Makanya informasi ini perlu disampaikan gitu ya kepada lembaga zakat karena tadi keterbatasan. Mungkin kalau yang daerah yang terpencil atau yang jauh kemungkinan tidak. Tapi bukan berarti tidak mau, bukan ya. Tadi keterbatasan dan juga ada kemungkinan tadi karena tidak ada integrasi dari sistem informasinya sehingga ya ada sajalah kemungkinan double gitu ya, double pemberian ya, distribusi ya, seperti sekarang aja ya yang dialami oleh masyarakat DKI Jakarta itu kan katanya ya pemerintah mengatakan kepada gubernur ini sudah kok diberikan 2 kali dan lain sebagainya seperti itu ya dari bantuan-bantuan itu bisa terjadi gitu hal seperti itu apalagi masyarakat kita kan kadang-kadang nggak jujur ya nggak segini yang terima juga kadang-kadang nggak jujur sudah dapat tapi pura-pura nggak dapat gitu ditanya udah dapat belum zakat belum dapat bantuan belum gitu kan padahal dia sebenarnya sudah dapat begitu. Nah ini juga yang menyebabkan tadi terkendala lembaga zakat sehingga ketika melihat ada orang yang masa belum ya udah dikasih padahal dia sudah. Kalau misalnya terintegrasi ininya sistem informasinya, oh ternyata yang ini sudah, jadi tidak perlu dikasih walaupun dia katakan belum, ini datanya udah ada gitu kan. Nah yang itu seperti itu kan perlu ya ke depan ya Kang ya. Artinya kalau misalnya sistem informasinya terintegrasi seluruh lembaga zakat sampai Basnas, jadi tidak ada overlapping gitu. Ya overlapping betul. Dari penerima zakat. Nah, jadi semuanya pasti kena gitu. Nah, ini mudah-mudahan ya kita berharap ke depan bisa lagi dicoba untuk dikembangkan hal seperti itu. Nah, butuh tenaga yang saya katakan tadi profesional gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi memang sebetulnya perlu ada informasi yang terpadu ya, yang memang terjalin baik antara semua lembaga-lembaga yang mengurusi terkait zakat dan juga berarti harus ada kontribusi juga dari masyarakat. Jadi kalau misalnya ada penerima yang seharusnya memang hak gitu ya tapi belum menerima zakat, ada informasi yang diberikan juga kepada lembaga-lembaga yang memang mengelola zakat. Terima kasih Ustadz. Berikutnya masih ada pertanyaan Ustadz? Masih ada pertanyaan. Silakan. Dari Ahmad Nur. Ini mohon penjelasannya tentang pajak penghasilan yang dipotong oleh negara. Apakah memang itu juga termasuk udah ada kerjasama dan basis sehingga itu masuk zakat atau memang tidak masuk? Ya, akan ada aturan sekarang zakat pengurang pajak ya. Zakat pengurang pajak. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya kita sudah berzakat di lembaga yang terakreditasi ya seperti rumah zakat misalnya ataupun dompet duafa yang sudah terakreditasi oleh pemerintah,
dia bisa mengeluarkan ini kwitansi. Nah, itu bisa jadi pengurang. Ya, pengurang pajak. Nah, jadi nanti pas pelaporan pajak itu disertakan itu. Jadi sebenarnya bisa itu ya bagi mereka-mereka yang mengeluarkan pajak. Jadi itu sudah otomatis, Ustaz? Memang nggak otomatis, tapi ketika nanti dapat kwitansinya, tapi setelah dia melaporkan kan biasa kan pelaporan itu kan setiap tahun ya, pelaporan pajak itu tiap tahun. Nah, di situ nanti ada ininya, ada keterangan di situ di formulirnya itu. Apakah zakat, nanti sertakan formulirnya ataupun sertakan kwitansinya sebagai pengurang pajak. Itu ada. Okay. Nah, itu sudah lama gitu ya. Artinya bukan otomatis memang sudah terrekord di kantor pajak. Nah, ini belum. Ya, karena tadi ini perlu usaha lagi ke depan begitu ya. Dari seluruh ya baik itu DPR maupun pemerintah untuk mengupayakan kalau bisa terintegrasi orang yang sudah bayar pajak berarti sudah langsung orang yang sudah bayar zakat berarti sudah langsung pajaknya dikurangi. Nah, gitu, harusnya begitu. Dan tapi kalau misalnya dia sudah bayar pajak zakat tapi tidak dapat kwitansi dari lembaga yang resmi, nah dia tidak bisa. Nah, seperti itu. Makanya kalau dia zakatnya pribadi, ya ngasih pribadi itu dia nggak bisa. Jadi tidak ada pengurangnya nanti, karena tidak ada buktinya. Seperti itu. Baik. Oke. Jadi bisa dilihat biasanya ada kwitansi yang menunjukkan ini sudah masuk pada. Betul. Minta saja. Kalau rumah zakat ada itu biasanya. Nanti minta. Gitu ya. Ya, terima kasih. Berikutnya, oke, teman-teman ada dari Zoom, kita cek adakah yang bertanya. Ada pertanyaan berikutnya. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Kang Supri. Ustadz punten, kalau misalnya ada kawan kita ya yang beliau ini kerjanya di instansi yang ada ribanya, kemudian dia ingin berzakat. Nah, itu status zakatnya seperti apa dan bagaimana kita mengelola sebagai amil mengelola dana yang yang diambil dari orang tersebut. Iya. Baik. Nah, makanya nanti kita harus memang ada beberapa ya hukum, nanti pertanyaan gini, hukum bekerja di lembaga konvensional gitu ya, hukumnya bagaimana? Itu sebenarnya udah dijawab oleh Dr. Sukardawi dalam bukunya Fatwa Mu'asirah. Memang hukumnya nggak satu. Pertama, kalau dia kerja di sana, tapi karena kebutuhan dan dia tidak punya peluang kesempatan kerja di tempat lain ya, tidak ada pemasukan di tempat lain. Memang dia cuma di situ. Ya, ketika dia bertanya seperti itu kepada Rasul Qardawi, maka beliau menjawab boleh, karena masuknya dalam kategori darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan yang terlarang. Sampai nanti suatu saat Allah membukakan pintu peluang rezeki yang baru, ya, sehingga dia bisa bekerja di tempat atau di lembaga yang syariah lah, yang tidak berbau dengan riba. Nah, ada juga yang bertanya, gimana kalau saya yang kerja di lembaga konvensional yang berbau riba, tapi punya pemasukan yang lain. Maka kata beliau, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Tidak boleh. Anda karena sudah punya peluang di tempat lain, maka tinggalkan. Gitu kan ya. Karena bagaimanapun, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan membinasakan, menghancurkan riba, dan menyuburkan sedekah atau zakat. Jadi kalau riba itu tidak akan pernah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang kedua ini artinya tidak boleh, hukumnya haram. Nah, sekarang lembaga zakat dia mau berzakat gitu di lembaga zakat. Memang uang yang didapatkan gitu kan ya, uang yang didapatkan oleh orang yang tadi bekerja di lembaga konvensional yang berbau riba, ya, itu memang tidak boleh, gitu kan? Tidak boleh, gitu kan ya? Haram hukumnya, gitu.
Tapi itu bagi orang lain yang membutuhkan hukumnya boleh. Makanya ada kaidah kata Yusuf Qardawi, huwa khabisun, ya, huwa khabisun liman yaktasabahu wa thayyibun liman yastahiquhu, gitu kan ya. Jelek bagi yang mengusahakannya, tapi baik bagi yang menerimanya, yang berhaknya. Jadi kalau dikasihkan misalnya gini, kita punya dana haram nih, ya, non halal gitulah istilahnya. Gimana itu? Atau kita buang aja ke laut atau gimana? Enggak. Tetap itu bagi fakir miskin, bagi yang membutuhkan itu halal, itu bersih, itu bagus. Cuman bagi dia itu haram, itu tidak boleh, itu dilarang. Nah, gitu. Jadi nah sekarang ketika orang akan berzakat menggunakan, tadi kan sumbernya kan harus apa? Harus baik ya? Harus halal. Halal ya. Nah, ya berarti kalau dia mau berzakat harus dari dana-dana yang halal, gitu. Kalau dari yang haram nanti khawatir kalau tidak terima, begitu ya. Tidak terima dari dana yang apa, yang haram tadi ya, yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir nanti Allah juga tidak menerima. Innallaha la yaqbalu as-shadaqah an ghululin. Allah tidak menerima sedekah dari yang diperoleh dari cara yang tidak halal ya, dari cara yang haram. Nah, jadi itu ya, Kang ya. Jadi kalau misalnya itu sebagai lembaga zakat, nah sebagai lembaga zakat menerima aja. Tadi kan belum dikatakan nerima aja dari manapun sumbernya. Karena lembaga zakat hanya menyalurkan sarana perantara untuk menyalurkan apa? Dana ini kepada mustahiknya. Karena setelah diterima oleh mustahik, dananya jadi bagus. Gitu, tidak haram lagi. Makanya kalau di dalam keuangan syariah itu ada yang disebut dengan dana non halal, ya. Dan itu ada fatwanya. Atas fatwa Dewan Syariah Nasional. Kalau tidak salah nomor 123 ya, tahun 2000 berapa ya? Lupa saya, 2018 kalau nggak salah. Jadi dana-dana non halal harus dibagaimanakan. Maka boleh disalurkan tadi untuk fakir miskin, untuk macam-macam lah, banyak gitu ya. Pokoknya untuk amal-amal kebajikan diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu kan. Terima kasih Ustaz. Jadi sudah terjawab ya. Jadi untuk yang berzakat tentunya yang baik, harta yang dizakatkan adalah harta yang halal, tapi untuk hamil tetap bisa didistribusikan karena sudah menjadi baik ketika didistribusikan kepada orang yang hak. Berikutnya Ustaz, masih ada 30 menit dan juga masih banyak sepertinya pertanyaan yang diajukan. Kita lanjutkan Ustaz. Ini ada dari Kang Rizwan. Ini wah cukup banyak pertanyaannya, kita bacakan satu persatu. Satu dulu ya. Yang pertama, ini perlu diperjelas mungkin ya. Untuk zakat mal tadi yang disampaikan oleh Ustadz, kalau misalnya kita punya uang simpanan gitu ya, kemudian kita pakai sedikit gitu ya, terus menerus dipakai. Nah, itu yang dihitung untuk sampai pada nisabnya, apakah hitungan sisanya atau hitungan di awal sebelum dipotong untuk keperluan. Ya. Di akhir tahun itu yang dihitung sisanya atau setelah sebelum dipotong. Baik. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau misalnya kita punya tabungan 100 juta bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan tahun depan itu kan sudah sampai haulnya ya. Berarti kan itu kan sudah sampai nisab. Tapi karena di perjalanan itu dipakai untuk bayar uang sekolah, uang kuliah, untuk makan, untuk sewa kos-kosan, untuk apa? Jadi tinggal 50 juta di akhir tahun ya. Artinya pas masuk bulan Ramadan tahun depan tinggal 50 juta, maka belum tidak sampai nisabnya. Maka itu yang dihitung. Yang dihitung apa? Yang dihitung di akhirnya. Di akhirnya. Sisa yang masih tersisa di tabungan yang masih itu bersisa itu yang dikeluarkan. Jadi yang dikeluarkan kalau sampai ini ya, kalau sampai nisab. Kalau sudah tidak sampai nisab ya udah nggak usah bayar zakat ya. Dianjurkan bayar sedekah aja, bayar infak lah. Bebas ya, kalau bayar infak mah berapa aja boleh gitu kan ya. Oke, berarti kalau misalnya di akhir ternyata yang dihitung setelah dipotong kebutuhan-kebutuhan tidak sampai pada nisab, berarti tidak termasuk kewajiban untuk membayar zakat. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz, masih dari Kang Rizwan.
untuk masjid-masjid yang biasanya kalau di akhir Ramadan atau di bulan Ramadan ada amil yang mungkin sebelumnya misalnya dia orangnya sebetulnya nggak termasuk amil, tapi memang karena Ramadan dan ada zakat fitrah atau yang lain, itu dia menjadi amil. Nah, apakah pengurus-pengurus tersebut memang statusnya memang sebetulnya amil saat itu, atau ada yang lain dan menerima zakat juga atau seperti apa? Memang sebenarnya yang disebut amil ini kata para ulama memang yang mereka bergelut dalam bidang zakat gitu ya, dari semenjak mungkin ada yang penghimpunan, pencatatan, organisasian ya, pelaporan, pendistribusian. Jadi memang dia yang secara legal itu disahkan begitu. Ya, disahkan oleh pemerintah. Baik itu Baznas, kepunyaan milik pemerintah, ataupun Laznas, punya milik masyarakat. Karena kalau zaman dulu kan yang ada cuman Baznas aja ya, punya milik pemerintah maksudnya, Baitul Mal begitu. Dan yang ditunjuk sebagai amil itu yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi bukan orang yang sembarang tiba-tiba pas event tertentu, pas kondisi tertentu, pas kebetulan Ramadan jadi berubah jadi amil. Enggak sebenarnya. Jadi yang amil itu memang yang tugasnya, pekerjaannya gitu ya. Kalau sekarang mah di lembaga zakat, di lembaga zakat ya, atau di badan zakat, nah seperti itu. Itu yaitu pendapat para ulama. Sehingga ketika misalnya ada seorang yang mau mengumpulkan uang masyarakat misalnya di mana saja, baik di masjid maupun di mana, sebenarnya dia tidak berhak mendapatkan dana amil zakat yang 12,5%. Gitu. Oke. Seperti itu. Baik. Berarti tidak termasuk saja, tidak termasuk. Betul. Yang lebih rajih tidak termasuk ya, yang lebih sahih itu tidak termasuk. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya masih ada pertanyaan. Ini masih mengenai zakat terlebih dahulu. Jadi pertanyaan dari Kang Rizwan yang ketiga kita tahan sebentar ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Ali Andriana. Jika kita punya perhiasan emas dan dalam hitungannya sudah masuk nisabnya untuk mengeluarkan zakat, namun emas tersebut kita sedang digadaikan dulu gitu karena mungkin ada kebutuhan. Apakah tetap harus dikeluarkan zakatnya atau seperti apa? Ya, baik. Para ulama mengatakan ya, di antara harta-harta yang tidak dikeluarkan ya zakatnya itu yang tadi, yang mahbus, yang tertahan. Ya, jadi al-asya di sini disebutkan al-amwalul mahbusah awil muqayadah awil marhunah haitsu la yumkin at-tasarruf fiha. Jadi wa tuzakka indama yufarraj anha. Jadi di antara harta yang tidak perlu dikeluarkan zakatnya adalah harta yang tertahan, yang digadaikan, gitu ya. Karena dia tidak bisa perlakukannya ataupun bertindak terhadap harta tersebut sampai ketika dia memperolehnya lagi ya kemudian, maka dia harus menzakatkan jikalau sudah sampai nisab. Contoh begini misalnya, saya punya rumah seharga 500 juta, lalu digadaikan, ya, digadaikan di bank. Nah, perlu nggak kita misalnya setiap tahun mengeluarkan? Tidak perlu, karena sebenarnya kepemilikan yang ada pada kita itu sebenarnya bukan kepemilikan yang yang sempurna gitu ya. Tadi karena kita tidak punya kuasa untuk bertasarruf, ya, bertindak terhadap harta yang kita miliki. Maka ini kata para ulama tidak termasuk. Ya, tidak termasuk ini menurut jumhur al-fuqaha seperti itu. Gitu kan? Baik. Berarti selama dia masih dalam kondisi digadaikan, dia tidak masuk pada kategori wajib zakat saja. Tapi kalau misalnya berarti sudah diterima lagi, sudah menjadi milik kembali sepenuhnya, dikeluarkan. Itu apakah masih harus menunggu satu tahun lagi, satu tahun? Enggak, atau langsung dikeluarkan? Langsung dikeluarkan. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, sudah terjawab Kak Ali. Oke, masih ada pertanyaan tapi ini berhubungan dengan sedekah, Ustaz, dengan infak. Ya. Untuk sedekah atau infak yang dikumpulkan oleh masjid, gitu. Apakah kalau misalnya
diinvestasikan, sebentar. Untuk uang sedekah seperti uang masjid, apakah tetap bisa diprogresifkan melalui investasi? Kemudian kalau memang boleh, apakah dari pihak pengelola diperbolehkan untuk mendapatkan bagian dari hasil investasi? Jadi kalau misalnya masjid-masjid mengambil sedekah atau infak dari jamaah, kemudian apakah boleh uang itu diinvestasikan? Dan kemudian kalau sudah ada hasilnya, apakah itu ada bagian untuk pihak pengelola? Baik. Ini saya bacakan keputusan dari Majma' Al-Fiqhil Islami, ya, OKI. Itu tahun 1986. Ini bunyinya begini. Secara prinsip dibolehkan menginvestasikan uang zakat ya, di dalam proyek-proyek investasi yang berakhir, nah ini perhatikan, yang berakhir kepada kepemilikan pada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ya. Jadi memang atas nama mustahik. Atau proyek-proyek ini di bawah lembaga resmi yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan zakat dan pembagiannya. Ini disyaratkan harus terpenuhi terlebih dahulu kebutuhan yang mendesak. Nah, artinya kalau memang mau diinvestasikan, harus yang mendesak itu harus dipenuhi dulu. Jadi jangan misalnya masyarakat sebenarnya butuh, tapi ngotot misalnya pengurus masjid atau siapapun ya, menginvestasikan, itu nggak boleh. Ternyata kalau misalnya memang masih banyak yang membutuhkan ketika itu untuk diberikan zakat, maka harus diutamakan diberikan. Karena pada dasarnya zakat itu alal faur. Zakat itu harus segera disalurkan. Itu ya, kecuali ada maslahat-maslahat tertentu. Misalnya tadi maslahat untuk mengembangkan hartanya, ya, maka perlu diinvestasikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi disyaratkan harus terpenuhi dahulu kebutuhan yang mendesak dan segera bagi golongan yang berhak mendapatkan zakat. Begitu juga harus ada jaminan yang cukup agar proyek-proyek tersebut tidak mendapat kerugian. Nah ini, jadi harus betul-betul kalau mau diinvestasikan harus aman gitu ya. Jangan di saham, saham sekarang dimasukkan besok hilang gitu kan. Walaupun kalau untungnya besar gitu kan, tapi harus hati-hati. Kenapa? Kalau misalnya nanti hilang dana zakat, maka amil itu yang harus mengganti dana zakatnya. Kalau nggak dia berdosa tuh. Nah, makanya harus hati-hati ketika mau menginvestasikan, gitu ya. Itu sudah berarti termasuk sedekah tadi, seperti itu juga. Sama sedekah ataupun zakat sama. Walaupun memang kalau sedekah itu lebih apa istilahnya, lebih luas ya, lebih cair, apa namanya, lebih fleksibel. Nah, lebih fleksibel. Kalau zakat kan memang harus 8 asnaf ya. Kalau infak itu kan lebih fleksibel, bisa diberikan ke siapa saja. Gitu. Cuman ketika mau diinvestasikan diperbolehkan. Cuman nanti harus diperhatikan dari apakah ada masyarakat yang butuh atau tidak. Kalau tidak ada dan juga aman investasinya, maka boleh. Nah, apakah boleh yang misalnya amilnya itu mendapatkan, jikalau itu dananya dana amil zakat, contoh begini, kan lembaga punya hak 12,5% misalnya ya, kalau itu zakat ya. Kalau infak atau sedekah, sebagian mengatakan ulama boleh lebih dari itu. Ada yang mengatakan sampai 20% juga boleh. Nah, misalnya itu haknya amil, misalnya 12,5%, lalu dia investasikan, boleh dia dapatkan. Tapi, kalau itu investasinya dari dana sedekah atau dana infak atau dari zakat yang merupakan dana penyaluran, gitu ya, bukan dana bagian dia, maka dia tidak berhak mendapatkannya. Baik. Bisa dipahami, Kang? Bisa, Ustaz. Oke. Nah, seperti itu. Saya jawab ya, Kang Rizwan ya, mengenai uang sedekah ataupun uang zakat yang dikelola oleh masjid. Oke, ini masih ada pertanyaan berikutnya. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Dari Kak Woro Artati. Oke. Ustaz, bagaimana uang keluarga yang sudah memenuhi nisab dengan catatan uang tersebut dikhususkan sebagai dana sosial untuk membantu keluarga yang membutuhkan? Apakah tetap mengeluarkan zakat? Nah, berarti sebetulnya uang zakat itu Ustaz, dia nisabnya atau uang mal itu nisabnya
harus individu, atau misalnya ketika keluarga punya harta dan dikumpulkan sudah sampai nisab, itu hitungannya yang mana, Ustaz? Maksud keluarga ini siapa nih? Ini Apa, Ustaz? keluarga ini siapa? Misalnya Karena kita kan begini, ya. karena zakat itu kan kewajiban pribadi, bukan Oh, kewajiban kelompok oke. gitu ya, bukan kewajiban keluarga, bukan kewajiban pribadi. Oke, berarti kalau misalnya kayak gitu hitungannya harus harta pribadi, Ustaz, milik sendiri. Iya, harta gitu ya. pribadi, harta pribadi. Bukan, Kalau meskipun suami itu istri satu ya keluarga harta tetap istri. tidak boleh. Iya, harta istri, harta anak, harta suami, harta orang tua, harta orang tua. Gitu. Baik. Jadi Berarti tidak nisabnya dicampurkan ya. Tidak dicampurkan. nisabnya Masing-masing. berarti tergantung jumlah harta yang dimiliki secara pribadi, Ustaz ya. Iya, betul. Oke, begitu ya, Kak Woro Artati ya. Berarti kalau misalnya keluarga, kalau hitungannya harus dipisah terlebih dahulu. Mana harta milik ayah, ibu, atau istri, atau suami, mana milik anak, kemudian baru kalau sudah sampai pada nisab dikeluarkan zakatnya. Betul. Oke, berikutnya dari kita lihat di YouTube, channel YouTube sudah ada pertanyaan lagi. Ustadz, afwan, kalau misal kita punya cicilan di bank, kemudian zakat profesinya yang kita bayarkan setelah dikurangi cicilan atau sebelum dikurangi cicilan, Ustadz? Ya. Itu seperti apa, Ustadz? Baik. Memang ini tabungan ya? Kita punya cicilan di bank, cuman kan ada zakat profesi nih. Kalau tadi Mas, walaupun masih ada perbedaan pendapat, zakat profesi ini dikeluarkan setelah kita membayar cicilan di bank dulu, atau di cicilan yang lain, atau sebelum dikeluarkan cicilan, bayar cicilan. Ya, baik. Ya, memang ada dua pendapat ya. Kalau kata Dr. Yusuf Qaradawi, sebaiknya kalau penghasilan kita besar, artinya di atas nisab jauh gitu ya, 50 juta misalnya. Karena hitungannya kalau zakat profesi kan hitungannya setara, bisa setiap bulan setara 520 kg beras. Kalau misalnya beras harganya sekarang berapa? 10.000. Jadi 5.200.000. Jadi kalau di atas itu pendapatannya berarti harus wajib mengeluarkan zakat profesi. Nah, kalau jauh di atas nisabnya, sebaiknya dikeluarkan dari bruto, dari penghasilan kotor. Ya. Jadi kalau misalnya 50 juta ya berarti 50 juta kali 2,5%. Itu kata beliau sebaiknya. Tapi kalaupun tidak, boleh. Misalnya dia kebutuhannya banyak dan dia sebenarnya gajinya juga tidak terlalu besar. Misalnya 10 juta. Karena 10 juta sudah masuk ya, dia di atas nisab tapi tidak terlalu banyak. Dan maka boleh dikurangi dulu dengan kebutuhan hidupnya. Termasuk di antara kebutuhan hidup itu adalah hutang jatuh tempo. Sekali lagi, hutang jatuh tempo ya, bukan hutang gelondongan ya. Jadi hutang jatuh tempo itu hutang yang harus dia cicil setiap bulannya gitu kan ya. Misalnya dia harus mencicil 1 juta setiap bulannya, berarti 10 juta dikurangi 1 juta dulu, dikurangi misalnya kebutuhan pokok dia berapa? Misalnya 5 juta, berarti 6 juta kan? Nah, jadi 10 juta kali 6 juta, sisa berapa? 4 juta. 4 jutanya kali 2,5%. Begitu, Kang. Baik. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih sudah terjawab ya. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Silakan teman-teman, mumpung masih ada waktu, apakah masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Silakan, boleh teman-teman dari Zoom, kalau ada yang bertanya silakan langsung saja tulis di komentar. Pun juga teman-teman yang di YouTube yang sedang menonton streamingnya, silakan juga jika ada pertanyaan untuk menuliskan. Mengenai ini, mengenai hasil tadi yang sudah terkumpul saat ini atau yang biasa sudah tercapai angkanya, kan potensi zakat itu sebetulnya sampai 340 triliun, betul ya? Kemudian saat ini yang terkumpul bahkan belum kurang dari 1%. Iya. Ya, padahal kan sebetulnya kalau misalnya kita lihat lembaga zakat ini cukup menjamur saja. Bisa dibilang lembaga zakat ini cukup menjamur di Indonesia. Yeah. Ini sebetulnya apa menurut Ustadz, apa kira-kira yang menjadi
permasalahannya, Ustaz. Kenapa bisa, Ya. sangat jauh gitu dari potensi yang seharusnya bisa tercapai. Ustaz. Betul. Ya, yang utama ya memang tadi kesadaran masyarakat ya. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih kurang. Dan kemudian yang kedua, kesadaran untuk membayar melalui lembaga zakat. Nah, gitu. Karena saya melihat di masyarakat mungkin ya masih belum memiliki kepercayaan kepada lembaga zakat yang ada. Atau memang ya tadi dia ingin menyalurkan sendiri karena merasa lebih afdal, padahal tidak. Kenapa? Karena keuntungan seorang mengeluarkan zakat melalui lembaga, pertama melatih keikhlasan gitu ya. Artinya tidak langsung dia bertemu dengan mustahik, sehingga dia tidak tidak betul-betul ikhlas lah menyerahkan ke lembaga, tidak ingin dihargai si mustahik, tidak ingin dipuji, tidak ingin. Nah, jadi melatih keikhlasan. Yang kedua juga untuk mengurangi rasa rendah diri pada diri mustahik gitu. Kalau misalnya langsung, pastilah si mustahik merasa rendah diri ya, merasa dia punya balas budi gitu kan ya. Karena dia sudah ngasih bantuan, sudah ngasih zakat. Nah, seperti itu. Yang ketiga tentu lebih tepat sasaran gitu. Karena kalau sendiri kan ya keterbatasan kita, jangan-jangan yang kita beri itu sebenarnya dia tidak butuh, ataupun butuh tapi sudah diberi orang lain, kan kita nggak tahu. Tapi kalau dengan lembaga zakat kan dia sudah melakukan survei, sudah melakukan ya pendataan dan lain sebagainya, punya database, sehingga dia datanya lebih valid lah. Dan juga kira-kira kalaupun kita kasih bantuan, apa yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh dia. Jangan-jangan kalau kita kasih sembako setiap saat, sebenarnya dia tuh tidak terlalu butuh itu, ataupun dia malah ketergantungan. Sebaiknya dia mah diberi modal bergilir, atau misalnya diberi alat-alat gitu ya, untuk mempermudah proses usaha dia, dan lain sebagainya. Maka itu yang perlu diperhatikan. Baik, alhamdulillah teman-teman sudah sangat banyak ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini, siang hari ini ya, sudah siang sekarang, siang hari ini dari penyampaian Ustadz tadi cukup komprehensif dan sudah menjawab semua pertanyaan yang masuk. Baik, sebelum kita tutup, sedikit mungkin ada closing statement Ustadz, setelah 1 menit saja cukup dari Ustadz untuk kawan-kawan yang hari ini mengikuti kajian zakat ini. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita harus termasuk orang yang terdepan ya, menyuarakan ya, atau yang mengkampanyekan tentang zakat ini. Selain tentu saja karena kita mengkampanyekan, menyuarakan, kita sendiri yang tentu harus lebih menyadari bahwa pentingnya zakat. Artinya kita harus membersihkan semua harta yang kita miliki ya, dengan syarat tadi untuk dikeluarkan zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai langkah untuk pemberdayaan umat diantaranya. Dan selanjutnya kita suarakan, kita sampaikan kepada orang terdekat kita, keluarga kita, ya, anak istri kita, orang tua kita, dan juga kepada masyarakat di sekeliling kita. Dan juga kalau punya kemampuan, mereka yang punya kapabilitas, misalnya bisa ikut juga bergabung di lembaga-lembaga zakat yang ada gitu ya, untuk mengembangkan lembaga zakat ini bisa lebih maju ke depan, karena dibutuhkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kapabilitas, sekaligus juga punya integritas gitu ya, jujur, amanah. Mudah-mudahan dengan demikian zakat yang terkumpul bisa lebih optimal, lebih banyak, dan kemudian kita bisa memberdayakan umat ini sehingga terentaslah kemiskinan dan masyarakat juga makin sejahtera. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Kardita Kantabuana. Terima kasih atas penyampaian materinya. Alhamdulillah kita semakin paham mengenai zakat dan bagaimana zakat ini menjadi solusi terbaik dalam memberdayakan masyarakat. Sebelum ditutup, saya coba sampaikan sedikit ringkas materi yang sudah disampaikan. Pertama, tadi mengenai tujuan zakat, ini secara sempit bisa dijadikan sebagai cara untuk menjadikan mustahik zakat menjadi muzaki, dan lebih luasnya lagi, tujuan zakat itu menurunkan kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan. Kata zakat sebenarnya bisa diartikan dalam 4 makna. Yang pertama adalah berkah atau ziyadatul khair, kemudian pertumbuhan dan perkembangan nama, kemudian menyucikan, membersihkan, dan juga as-salah atau sifatnya baik. Gitu ya. Kemudian syarat harta yang boleh dizakatkan, yang pertama hartanya halal, ya. Kedua memang kepemilikan sempurna, milik sendiri, betul-betul milik sendiri. Kemudian sifatnya berkembang, bertumbuh, bertambah. Ya. Kemudian juga sudah sampai pada nisabnya setara, kalau zakat emas adalah 85 gram emas, dan juga untuk pertanian setara dengan 650 kg beras. Kemudian juga sudah sampai batas haul 1 tahun. Nah, kemudian zakat ini tentunya dia diberikan khusus kepada 8 asnaf mustahik: fakir, miskin, riqab atau hamba sahaya, ya, gharim, orang yang memiliki hutang, mu'alaf fisabilillah, yang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibnu sabil, dan juga amil zakat. Dalam pengoptimalannya perlu diperhatikan 3 hal. Yang pertama pengumpulan, kedua pengelolaan, dan juga ketiga pendistribusian. Ini yang menjadi faktor suksesnya, optimalnya zakat dalam pengelolaannya, dalam pemberdayaan segala macamnya. Kemudian dalam hal pemberdayaan ini kita bisa lihat dulu ketika Rasulullah SAW memberikan seekor kambing untuk kemudian dikembangkan. Kemudian juga Umar yang senantiasa mendistribusikan modal kepada orang-orang yang mustahik, ya, mustahik zakat. Kemudian dalam pendistribusiannya ini ada 4 macam. 1 konsumtif tradisional, kedua konsumtif kreatif, ketiga produktif, kemudian ada produktif kreatif. Baik, demikian kawan-kawan semua. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Kardita yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam kebaikan.